Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Nah, ini ada bagian 1, berarti nanti ada bagian 2 untuk membahas lebih lanjut lagi. Oke, yang akan kita bahas di bagian 1 ini adalah membahas tentang pengertian termodinamika, sistem dan lingkungan termodinamika, usaha dan proses dalam termodinamika. Untuk minggu kemarin sudah Ibu tugaskan kalian mencari tentang pengertian termodinamika itu apa, kemudian sistem dan lingkungannya itu apa, proses-proses dalam termodinamikanya seperti apa saja. Nah, untuk kali ini kita akan bahas sebagiannya dulu ya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pengertian termodinamika, mengetahui sistem dan lingkungan termodinamika, kemudian memahami menentukan bagaimana besarnya usaha dan proses dalam termodinamika. Oke, pengertian termodinamika. Termodinamika ini adalah suatu cabang ilmu dari fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang kalor dan usaha. Ilmu ini menggambarkan tentang usaha untuk mengubah kalor yang menjadi energi. Nah, termodinamika berhubungan erat dengan energi, panas atau kalor, kerja, kemudian entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statistik. Nah, jadi cabang ini mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor, kemudian usaha atau kerja dengan sistem dan lingkungannya. Nah, aplikasi termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia, kemudian peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, kemudian mobil, pembangkit listrik dan industri. Nah, itu adalah peristiwa termodinamika yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, prinsipnya termodinamika ini adalah bisa dilihat di gambarnya ya. Untuk penerapan prinsip-prinsipnya bisa dari panas, kemudian mekanika, kemudian dia keluarannya berupa metalurgi, kemudian kimia, mesin, reaktor nuklir, geofisika atau geologi, biologi, kelautan, meteorologi. Nah, selanjutnya adalah sistem dan lingkungan pada termodinamika. Jadi di termodinamika ini ada istilah yang namanya sistem dan lingkungan. Oke, untuk sistem adalah kumpulan dari benda-benda yang diteliti atau yang diamati. Jadi yang diperhatikan itu adalah sistemnya. Sedangkan untuk lingkungan itu adalah yang berada di luar dari sistem. Sistem bersama dengan lingkungan itu dinamakan semesta atau universal. Nah, ada yang namanya batas. Batas ini adalah perantara dari sistem dan lingkungan. Nah, seperti misalkan Ibu contohkan di sini saat kita mengamati sebuah bejana yang berisi gas. Jadi gas yang di dalamnya itu adalah sistem, sedangkan lingkungannya itu adalah bejana itu sendiri. Nah, jadi itu yang perbedaan antara sistem dan lingkungan. Nah, kemudian kalau digambarkan jadi seperti ini. Oke, jadi ada sebuah sistem termodinamika di sini, ini ada yang disebut dengan sistem yang di dalamnya. Yang di luar ini adalah lingkungannya. Nah, kemudian yang di garis ini adalah batas dari sistemnya. Nah, contoh soalnya di sini yang berkaitan dengan sistem dan lingkungan. Ada bejana berisi gas nitrogen, kemudian diukur suhu dengan menggunakan termometer. Tentukan mana yang termasuk sistem dan lingkungan. Sistemnya ini adalah gasnya, kemudian lingkungan ini adalah bejana dan termometernya. Oke, kemudian selanjutnya jenis-jenis sistem.
Jenis-jenis sistem itu ada 3, yaitu tertutup, terbuka, dan terisolasi. Oke, untuk yang tertutup, terjadi pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Jadi hanya yang di dalamnya saja, masanya itu tidak berubah. Tetapi yang di sini yang berubah adalah volumenya. Volume dapat berubah. Nah, kemudian selanjutnya contoh sistem tertutup adalah misalkan suatu balon udara. Suatu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udaranya itu tetap. Jadi massanya itu tetap, tetapi volumenya berubah. Dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon tersebut. Nah, sistem tersebut tidak mengizinkan adanya keluar masuk massa ke dalam sistem. Jadi massanya ini selalu tetap. Jadi sistem ini disebutnya dengan kontrol massa. Oke, selanjutnya adalah massa terisolasi. Massa terisolasi ini adalah yang mengakibatkan tidak terjadinya pertukaran panas. Contohnya adalah air yang disimpan dalam termos. Nah, tapi pada kenyataannya sebenarnya sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan. Oleh sebab itu kalau misalkan kita menyimpan air di termos, kan kadang sudah beberapa lama sudah tidak hangat lagi kan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada yang namanya sistem terbuka. Sistem terbuka ini mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan usaha atau kerja, dan benda terhadap lingkungannya. Nah, sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya aliran massa ke dalam atau keluar sistem. Seperti pada kompresor, turbin, motor bakar. Nah, kemudian jadi yang berubah di sini adalah massanya, tetapi volumenya tidak berubah. Maka sistem ini disebut dengan kontrol volume. Oke, ini adalah gambarnya ya untuk sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Oke. Selanjutnya adalah ada yang namanya sifat pembatas sistem. Jadi suatu sistem bisa mengalami pertukaran panas atau kerja atau usaha atau kedua-duanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya. Ada yang namanya pembatas adiabatik, ada yang namanya pembatas tegar. Untuk pembatas adiabatik tidak ada pertukaran kalor, jadi tidak ada sama sekali pertukaran kalor antara sistem dan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya. Nah, jadi tidak ada sama sekali pertukaran kalornya gitu loh. Kalau misalnya pembatas tegar ini tidak ada usaha dari sistem terhadap lingkungannya. Dari sistem terhadap lingkungan ataupun dari lingkungan terhadap sistem. Jadi tidak ada usahanya. Kalau adiabatik kan tadi tidak ada pertukaran kalor. Kalau pembatas tegar tidak ada usahanya gitu loh. Nah, kemudian usaha dan proses dalam termodinamika. Nah, usaha yang pertama kita akan bahas adalah usaha sistem terhadap lingkungan. Oke, untuk proses termodinamikanya nanti minggu depan kita akan bahas lebih lanjut karena itu lumayan banyak sekali bahasannya. Jadi kita akan bahas untuk yang sekarang adalah usaha sistem terhadap lingkungan. Jadi yang perlu kita tahu adalah untuk rumus usaha dalam termodinamika, rumus umumnya adalah W sama dengan P kali delta V. Di mana W-nya ini adalah usaha atau kerja, P-nya adalah tekanan gas, satuannya Newton per meter persegi, dan V-nya adalah perubahan volume. Delta V-nya ya. Delta V-nya adalah perubahan volume. Delta V rumusnya adalah V2 dikurangi V1. Oke, yang perlu kalian ketahui adalah W ini bisa berharga positif atau negatif. Bergantung pada ketentuan. Nah, ini dia ketentuannya. Jika gas memuai sehingga volume berubah. Nah, jadi ini kalau volume berubah, berharga positif, gas tersebut dikatakan melakukan usaha yang menyebabkan volumenya bertambah. Berarti kalau misalnya volume bertambah, W-nya ini adalah bernilai positif. Kemudian kalau usahanya dimampatkan atau ditekan sehingga volumenya berubah menjadi negatif, nah kemudian di sini pada gasnya usaha menyebabkan volume berkurang, jadi volumenya makin berkurang, maka usahanya bernilai negatif. Jadi kalau misalkan
usahanya kalau misalnya volumenya bertambah, usahanya positif. Kalau volumenya berkurang, maka usahanya ada negatif. Oke. Untuk lebih lanjut kita lihat di gambarnya, misalkan di sini. Usaha yang dilakukan oleh sistem dapat ditentukan dengan metode grafik. Oke, biasanya di soal ini dengan menggunakan metode gambar ya. Jadi kalian harus jeli, ini kita menggunakan W-nya positif atau negatif. Oke, di sini dapat dilihat bahwa proses bergerak ke arah kanan. Oke, jadi ini ke kanan ya. Ada yang ke kanan ini. Oke ya, ke kanan. Berarti ini adalah yang disebut dengan gas memuai. Berarti di mana F2-nya lebih besar dari F1. Oke. F2 lebih besar dari F1. Atau delta V-nya lebih dari 0. Sehingga W-nya bernilai positif. Oke, jelas ya? Jadi kalau misalnya dia di sini V2-nya lebih besar dari V1, maka W-nya bernilai positif. Nah, kemudian kita lihat di gambar kedua, V-nya di sini, tapi arahnya kan ke sini, ke kiri. Jadi V2 kurang dari V1, maka W-nya bernilai negatif. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, jadi kita bisa dilihat di kurvanya. Jadi kalau misalkan dia mengarah ke V2 tapi ke kanan, itu W-nya positif. Tapi dia kalau misalnya mengarahnya ke kiri, ke V2 ke kiri, seperti gambar yang B, itu berarti W-nya adalah negatif. Oke, contoh soalnya di sini. Suatu gas dipanaskan pada tekanan tetap sehingga memuai. Seperti terlihat pada gambar. Oke, kita lihat di sini ada yang namanya V2, ini V1, ini V2. Oke, V1-nya 0,3, V2-nya adalah 0,5. Berarti kan ini adalah V2-nya otomatis lebih besar dari V1. Berarti nilai W-nya adalah positif. Oke. Nah, kemudian di sini 1 liter jangan lupa dijadikan meter kubik. Oke, jadi 0,3 dijadikan meter kubik dan 0,5 dijadikan meter kubik. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama, sudah sama liter gini tetap harus dijadikan meter kubik ya, karena di sini kita pakai tekanannya satuannya adalah Newton per meter persegi. Berarti harus dijadikan sama-sama meter ya. Nah, berarti di sini P-nya berapa? P-nya adalah, kita lihat di sini, P-nya adalah 2. 2 ATM. Di sini kan masih satu ini ATM. 2 ATM kita jadikan menjadi Newton per meter persegi. Berarti di sini 2 dikali 10 pangkat 5. Oke, ini ya. Ini adalah untuk tekanannya. Kemudian delta V-nya. Delta V adalah V2 dikurangi V1. V2-nya adalah 0,5. 0,5. V1-nya di sini harusnya 0,3 ya. Oke. 0,3. Oke. Nah, sehingga di sini menjadi, ini hasilnya sama nggak ya? Kita lihat dulu. 0,5 dikurang 0,3. Maka hasilnya adalah 0,2. Kemudian 0,2 dikali 2 berarti 0,4. Oke, hasilnya harusnya 40 ya. Oke. Hasilnya adalah 40 Joule. Oke, 40 Joule. Karena tadi ini kesalahan di sini ya, bukan 0,2 tapi 0,3. Oke. Ya, hasilnya 40 Joule. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah contoh berikutnya. Nah, di sini ada gambar lebih kompleks lagi dari beberapa sistem di sini. Dari beberapa grafik di sini. Nah, gambar berikut menunjukkan suatu siklus termodinamika dari suatu gas ideal. Tentukan usaha yang dilakukan gas. Oke, yang pertama yang ditanya adalah dari keadaan A ke B. Kita lihat dari A ke B. Dari A ke B, berarti kan sini ya. Kita perhatikan yang ini ya. A ke B. Oke. Berarti di sini yang pertama yang ini. A berarti W, A, B. Positif atau negatif nilainya? Nih, ini jangan lupa ini adalah V2, ini adalah V1. Oke.
berarti W-nya adalah sama dengan positif. Oke, positif. Kemudian berarti di sini P-nya adalah 2. Nih, karena di sini 2 ya, garis ini kan 2 ya. 2 ATM dijadikan Newton per meter persegi, berarti 2 dikali 10 pangkat 5. 3 dikurang 2. V2 dikurangi V1 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik, karena tadinya ini adalah satunya liter. Oke, hasilnya adalah 200 Joule. Oke. Selanjutnya dari B ke C. Oke, kita lihat B ke C. B ke C di sini kenapa nilainya 0 di sini? Karena kita lihat tidak ada perubahan volume. Oke. Artinya V-nya tetap, yaitu 3. Oke, dari B ke C adalah tetap 3. Maka jika volumenya tetap, maka dia tidak ada usaha. Oke, berarti bisa langsung kita tulis usahanya adalah 0. Ingat ya, jika volumenya tetap tidak ada usaha, maka bukan tidak ada usaha ya, maaf. Bukan tidak ada usaha, tetapi usahanya adalah 0. Oke, jelas ya? Oke, kemudian yang C. Yang C adalah dari C ke D. Oke, dari C ke D. Oke, tekanannya adalah berapa di sini? 1. Oke, tekanan 1 sini kan. Kemudian dari C ke D berarti yang jadi V2-nya adalah yang ini kan, yang D-nya berarti 2 dikurangi 3. Nah, ini 2 dikurangi 3. Otomatis jawabannya adalah negatif 100. Sesuai dengan prinsip yang tadi bahwa kalau misalkan V2-nya dia lebih kecil dari V1, maka W-nya bernilai negatif. Oke? Paham ya? Kemudian sekarang D ke A. D ke A di sini tidak ada perubahan volume. Tidak ada perubahan volume artinya tetap, yaitu volumenya 2. Berarti usahanya adalah 0. Oke, jelas ya. Kemudian sekarang kita yang E. Yang E adalah A, B, C, D. Dari A, B, C, D, A. Oke, dari keseluruhannya ya tinggal dijumlahkan. Dari 200 ditambah 0 ditambah negatif 100 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 100 Joule. Atau bisa juga ditentukan dengan cara lain, yaitu tinggal pakai luas arsiran di sini. Oke, untuk yang pertama dari sini ke sini. Kita pakai luas arsiran berarti dari panjang kali lebar ya. Untuk lebarnya sendiri dari sini ke sini adalah dari 2 ke 1 adalah berarti 2 dikurang 1 yaitu 1. Nah, ini atmosfernya berarti jadi 1 kali 10 pangkat 5. Kemudian dikali dari 3 ke 2 berarti 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 2, 1. 1 kali 10 pangkat min 5. Maka hasilnya adalah 100 Joule. Oke. Oke, baiklah mungkin cukup sekian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di minggu-minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di diskusi di Telegram. Untuk yang ini akan Ibu masukkan ke dalam modulnya. Jadi untuk yang sudah memiliki modulnya tidak usah menulis lagi, tapi untuk yang tidak punya modulnya harus ditulis ya, karena ini materinya cukup penting. Jadi mohon untuk pengertiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.